Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari memperingati turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat sebelum pencurahan Roh Kudus, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati dan menjumpai murid-muridnya, dia berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kalau Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Dan kuasa yang dimaksudkan dengan apa yang Yesus katakan adalah kuasa untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara yang spektakuler. Mujizat. Dan semua itu diperuntukkan bagi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita seringkali lebih mencondongkan diri kepada kuasa dalam bentuk mujizat. Kuasa dalam bentuk perkara-perkara yang ajaib. Kuasa penyembuhan. Kuasa yang membangkitkan orang mati. Namun kita harus menyadari bahwa ada kuasa di dalam diri kita yang akan membawa kehidupan ini untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib memang akan terus Allah kerjakan. Tetapi semua itu akan membawa kita untuk mengenal Allah yang sesungguhnya. Jadi kuasa yang dimaksud oleh Yesus Kristus, Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan menerima kuasa. Mari kita perhatikan kuasa apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. 3, 2, 1. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Rasul Paulus katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Allah di mana Roh Allah tinggal di dalam dirimu. Pada saat Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, ada kuasa yang akan bekerja dalam diri kita. Yang pertama, kuasa yang akan membawa kita untuk mengenal kebenaran. Seseorang akan mengenal kebenaran ketika dia memiliki kuasa yang dari Allah Roh Kudus.
kebenaran berdasarkan hikmat seseorang. Itu kebenaran yang sifatnya tidak akan membawa seseorang untuk mengenal Allah. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita membawa kita dengan kuasanya untuk apa? Untuk mengenal, untuk mengetahui tentang kebenaran. Mengapa kita harus mengetahui kebenaran? Mengapa kita harus hidup di dalam kebenaran? Sebab Yesus katakan dalam Yohanes pasal 8, kebenaran akan memerdekakan kehidupanmu. Kebenaran akan mencegah kita untuk tidak berbuat dosa. Kebenaran akan mencegah kita untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kebenaran akan membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 berkata bahwa yang menjadi pemisah antara dirimu dengan Allah yaitu segala pelanggaranmu. Dengan mengetahui kebenaran berarti ada kuasa Roh Kudus yang membawa kita untuk lepas dari kehidupan yang berdosa. Tanpa ada kuasa yang membawa kita kepada kebenaran, kita akan terus berputar-putar dalam kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Pada saat Roh Kudus membawa kita pada kebenaran, berarti harus ada yang dinamakan dengan matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kebenaran akan terus bekerja dalam kehidupan kita untuk mematikan segala sesuatu yang dunia. Tetapi harus ada peran dalam kehidupan kita bergerak untuk melakukan hal yang benar. Ketika kita melakukan hal yang benar, hidup di dalam kebenaran, maka di sana Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, kebenaran yang kita miliki pada saat ini mungkin baru 30% atau 40%. Roh Kudus yang ada di dalam kita membawa kita untuk mengenal Allah, untuk mengenal seluruh kebenaran Allah. Tanpa Roh Kudus, manusia tidak akan bisa mengenal Allah yang benar. Manusia menyembah kepada yang mereka katakan Allah. Tetapi firman Allah katakan bahwa kebenaran hanya ada di dalam diri Yesus. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia berkuasa membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Melalui kebenaran Allah ini, kita bisa memunculkan diri sebagai orang yang beriman. Jadi kebenaran yang disingkapkan oleh Roh Kudus memunculkan iman di dalam diri kita untuk apa? Mempercayai kebenaran. Roh Kudus akan mendorong kita untuk mempercayai Allah. Roh Kudus akan mendorong kita untuk mempercayai pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan masuk dalam kehidupan yang mempercayai kebenaran. Sebab kebenaran yang sesungguhnya adalah Kristus. Tanpa Roh Kudus, seseorang tidak akan bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pada saat ini ketika saudara sudah mengetahui kebenaran, berarti saudara harus mempercayai kebenaran.
ketika mempercayai kebenaran, di sana firman Allah akan terjadi. Ketika mempercayai kebenaran, di sana bisa ada mujizat. Dengan mempercayai kebenaran, di sana kuasa Allah akan dinyatakan. Jadi kebenaran harus kita percayai. Lewat kebenaran ini, kehidupan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Lewat kebenaran yang kita percayai, kita akan hidup di dalam kemerdekaan. Merdeka dari segala perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Lewat kemerdekaan yang kita raih, hidup di dalam kebenaran, di sana kuasa Tuhan bekerja. Kebenaran harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Kebenaran harus terus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dikatakan menjadi hamba kebenaran. Itu yang Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 6. Kamu adalah hamba kebenaran. Artinya kita harus menghambakan diri kepada kebenaran itu. Artinya kita harus mempercayai kebenaran itu. Ketika kita melakukan kebenaran sebagai seorang hamba kebenaran, tentu ada upah yang akan kita dapatkan. Sebab sebagai seorang hamba yang melakukan kebenaran, pasti Tuhan memberikan upah ketika kita melakukan kebenaran. Perubahan dalam kehidupan kita akan terjadi. Kita akan naik terus dan bukan turun. Ini adalah upah kita sebagai seorang hamba yang mengerjakan kebenaran, yang mempercayai kebenaran. Jadi mengetahui kebenaran harus diikuti dengan mempercayai kebenaran. Mengapa harus mempercayai kebenaran? Sebab orang percaya hidup karena iman. Dunia mengatakan kamu akan hidup jika kamu mengikuti aku. Dunia mengatakan kamu akan hidup kalau ikut peraturan-peraturanku. Dunia mengatakan kamu akan hidup kalau memasang tanda 66. Kamu akan hidup bila memakai barcode tertentu pada jarimu atau telapak tanganmu. Tetapi orang yang mengetahui kebenaran, orang yang mempercayai kebenaran harus menjauhkan diri dari apa yang dunia katakan. Dia harus memiliki keyakinan bahwa dia hidup berdasarkan iman. Dia harus menyadari bahwa dia bisa hidup karena iman. Sebab dengan beriman kepada kebenaran, berarti kita mempercayakan diri kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman yang akan bekerja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap kebenaran berasal dari Allah. Nah, kebenaran ini akan memerdekakan kehidupan kita. Kemerdekaan inilah yang akan membawa kita pada kehidupan yang ketika kita berkata, mendeklarasikan firman Tuhan, semua pasti terjadi. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, mempercayai kebenaran, dari mulut kita akan ada kehidupan. Dengan demikian, kita harus sadar
bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ketika kita mengikuti kebenaran, melakukan kebenaran, mempercayai kebenaran, dan sebagai buah dari mengetahui kebenaran, mempercayai kebenaran, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita itu pasti akan terjadi. Segala sesuatu yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Amsal Solomon katakan, apa yang ada di dalam pikiran manusia, jadilah seperti pemikiran tersebut. Kembali saya tegaskan, perlu kita terus untuk tinggal di dalam Tuhan. Perlu membiarkan Roh Kudus terus berbicara dalam kehidupan kita. Sebab Dia ada di dalam diri kita untuk apa? Menyatakan tentang kebenaran. Roh Kudus menyatakan tentang kebenaran sebab Yesus berkata, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang dari Allah Roh Kudus. Itulah yang harus kita percayai. Berita-berita di dalam dunia tidak sepenuhnya benar. Tidak sepenuhnya harus kita percaya. Sekalipun kita mempercayai peristiwa dunia, mempercayai apa yang dunia katakan, itu tidak akan mengubah kehidupan kita. Yang akan mengubah kehidupan kita, hidup di dalam kebenaran dan mempercayai kebenaran itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Rasul Paulus katakan, kami tidak hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Kami tidak melandaskan kehidupan kami dari apa-apa yang dapat kami lihat. Tetapi kami hidup berdasarkan iman. Inilah yang akan muncul dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus membawa seseorang untuk mengenal kebenaran. Kebenaran itu akan mengerjakan dalam diri seseorang untuk mempercayai kebenaran. Ketika sudah mempercayai kebenaran, dari mulut keluar firman Tuhan. Dari mulut memperkatakan apa yang dia imani. Ketika berkata sesuai dengan iman, Yesus katakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita supaya kita mengetahui kebenaran. Terus Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan terus mengajar kita. Seringkali kita mendengar, kok seseorang lebih pintar. Seseorang lebih tahu tentang firman Tuhan. Seseorang banyak pengetahuan tentang firman Tuhan. Itu karena karya Roh Kudus. Kalau kita merasa kurang mengenal kebenaran, mintalah supaya Roh Kudus menolong kita. Sebab Dia adalah penolong. Dia akan menolong kita untuk mengerti tentang kebenaran. Ketika kita mengerti tentang kebenaran, kita tidak akan menjadi orang yang mudah ditipu. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah dibohongi. Kita tidak akan menjadi orang yang mudah dibohongi, dibodohi oleh orang-orang lain. Kenapa? Tahu tentang kebenaran. Jika kita tahu tentang kebenaran, mempercayai kebenaran, berarti di dalam diri kita ada kuasa yang dari Roh Kudus untuk menolak segala sesuatu yang tidak benar. Segala sesuatu yang tidak benar harus kita tolak. Sebab
pada saat ketidakbenaran tidak kita tolak. Ketidakbenaran memiliki kuasa untuk mengubah karakter kita. Ketidakbenaran yang kita pelihara memiliki kuasa untuk membawa kehidupan kita berlaku tidak benar. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, Dia akan terus membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Setiap saat, setiap waktu, Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Itulah yang harus kita imani. Itulah yang harus kita percayai. Semua kebenaran Allah harus kita percayai. Kemudian yang kedua, Roh Kudus yang hadir, yang tinggal di dalam diri kita. Karena kita adalah bait Roh Allah, Dia akan menciptakan dalam kehidupan kita untuk hidup taat, untuk hidup tunduk kepada Allah. Perilaku yang tunduk dan taat kepada Allah dimulai dari mendengarkan kebenaran firman Allah. Kehidupan yang tunduk dan taat kepada firman Allah dimulai ketika dia mempercayai Allah. Dengan mengetahui kebenaran Allah, dengan mempercayai kebenaran Allah, dia akan menundukkan dirinya di hadapan Allah. Dan dia akan melihat sungguh tidak ada kebenaran yang berasal dari diriku. Orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah, ini merupakan bukti kuasa Roh Kudus bekerja di dalam dirinya. Sebab Roh Kudus membawa seseorang untuk taat kepada Allah. Roh Kudus membawa seseorang untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Kalau dikatakan Roh Kudus membawa kita untuk hidup tunduk dan taat kepada Allah, berarti ada hal-hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Miliki pikiran, miliki perasaan, miliki kehendak Allah. Lewat semua itu, kita akan menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Mari kita perhatikan kitab Filipi. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah bentuk ketaatan dan ketundukan yang sesungguhnya. Mengikuti apa yang Allah rencanakan. Melakukan apa yang Allah rencanakan. Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan apa yang Allah rencanakan. Sebab Yesus berkata, aku berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Aku berbuat sesuatu sesuai dengan apa yang aku lihat dari Bapa. Inilah bentuk ketaatan di dalam diri Yesus Kristus.
Yesus taat bukan hanya bagaimana dia menurut, melakukan. Lebih dari itu, dia melakukan segala sesuatu yang menjadikan dirinya dihujat. Dia melakukan kebenaran yang membawa dirinya dinista. Dia melakukan kebenaran yang membawa dirinya diolok-olok. Dia melakukan kebenaran yang membawa dirinya hidup di dalam penderitaan. Roh Kudus akan membawa seseorang pada kehidupan yang tunduk dan taat kepada Allah. Kalau seandainya ketika saudara membenci seseorang, lalu dalam hati saudara berkata, kasihilah mereka, itu Roh Kudus yang sedang bekerja. Itu kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja. Ketika kita mengikuti apa yang dinyatakan oleh Roh Kudus lewat kuasanya, kita akan menjadi orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Ketika tunduk dan taat kepada Allah, sebagai hamba yang mengerjakan 5 talenta, sebagai hamba yang mengerjakan 2 talenta, setelah dia mengerjakan, Tuhan itu berkata, kemarilah hambaku, ikut menikmati segala sesuatu yang kusediakan. Jadi ketaatan dan kehidupan yang tunduk kepada Allah akan mendatangkan hasil, akan mendatangkan bonus, akan mendatangkan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita, supaya dengan demikian kita mengerti bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Supaya kita mengerti bahwa apa yang kita perbuat dalam hal tunduk dan taat kepada Allah, Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Cari maka kepadamu, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Minta, maka kepadamu akan diberi. Kepada orang yang taat yang berkata demikian, firman Allah akan digenapi. Dengan demikian, orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu akan dikerjakan oleh Allah menjadi nyata. Bukan sekedar omongan, tetapi ada bentuk fisik yang akan menjadi kenyataan. Ada karya Allah yang menjadi kenyataan di dalam dirinya. Hendaklah kita hidup selalu tunduk dan taat kepada Allah. Ketika keluarga kita menjadi keluarga yang tunduk dan taat kepada Allah, di sanalah damai sejahtera akan mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Ketika kita tunduk dan taat kepada Allah, di sanalah berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan keluarga kita. Di sanalah ada keberhasilan, di sana ada kesuksesan, di sana ada kekuatan, di sana ada masa depan yang cerah, sebab orang yang tunduk dan taat kepada Allah berarti dia tidak melawan Allah. Ketika ada tarik-menarik antara Allah dengan kita, ini masalah akan menyakitkan kehidupan kita. Dengan kata lain, orang yang tidak tunduk, tidak taat kepada Allah, dia sedang menarik dirinya dari kebenaran. Dia sedang menarik dirinya dari kehidupan yang beriman. Pada saat ada tarik-menarik antara Allah dan dirinya, kalau dia mempertahankan diri, akan ada luka-luka di dalam kehidupannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin dulu saudara pernah mengalami apa yang dinamakan dengan
adu tarik apa namanya? Tarik tambang. Saudara, ketika yang satu menarik, sebelah kanan menarik, sebelah kiri menarik, akan ada terus tarik menarik. Dan akan ada luka pada tangan orang yang memegang tambang dan menariknya. Akan ada jerih lelah, akan ada kecapaian, akan ada peristiwa di mana dia jatuh tersungkur karena tarikan pihak lawan yang kuat. Demikian perumpamaan ini dapat kita katakan pada saat kita bertahan untuk tidak taat, untuk tidak tunduk kepada Allah, berarti harus ada kehidupan yang kita bereskan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk bersama dengan Allah. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah akan dengan mudah dia menghampiri Allah. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah akan mudah dia menikmati apa yang Allah sediakan. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah akan mudah meraih keberhasilan. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah akan mudah melihat masa depan yang cerah. Orang yang tunduk dan taat kepada Allah akan mudah mengalami kehidupan yang senantiasa berkecukupan. Sebab Allah adalah Tuhan kita. Ketika Tuhan itu melihat kita tunduk dan taat kepadanya, mendengar dan melakukan firman-Nya, maka Tuhan itu tidak segan-segan untuk memberikan apa yang Dia miliki. Baik itu sebagai upah maupun sebagai bonus dalam kehidupan kita. Tunduklah dan taatlah kepada Allah. Yang berikutnya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kuasanya akan membawa kita untuk tidak takut terhadap penderitaan. Menderita artinya menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Menderita karena tidak punya uang. Menderita karena tidak mempunyai makanan dan minuman. Menderita karena hidup terlunta-lunta. Menderita karena tidak memiliki keberhasilan. Menderita karena terus mengalami kesusahan. Orang berupaya menjauhkan diri dari penderitaan. Tetapi lewat kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan mengajar kepada kita, jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut ketika kita menanggung hal yang tidak menyenangkan. Jangan takut ketika kita menanggung penyakit di dalam diri ini. Jangan takut ketika kita sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan takut ketika kita tidak memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Sebab Roh Kudus dengan kuasanya akan memberi pengharapan yang pasti kepada kita. Roh Kudus dengan kuasanya akan membangkitkan kita untuk mempercayai Allah dan firman-Nya. Petrus adalah pribadi yang dulu pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Pada saat dia menyangkal Yesus, 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia berkata kepada 3 orang, aku tidak mengenal Yesus. Dia berkata, aku bukan pengikut Kristus. Dia diliputi oleh ketakutan. Tetapi setelah Roh Kudus hadir di dalam kehidupannya, ada kuasa yang mengerjakan roh di dalam diri Petrus untuk tidak takut dengan penderitaan. Oleh sebab itu di dalam kitab 1 Petrus dan 2 Petrus, dia mengajar
bagaimana cara kita mengatasi penderitaan. Bagaimana kita meresponi penderitaan. Itu semua sudah kita dengarkan beberapa bulan yang lalu. Bagaimana ketika penderitaan datang kepada kita responi penderitaan itu sesuai dengan firman Allah. Dan beberapa hari kemudian kita akan mendengarkan bagaimana sikap kita ketika kita menderita karena Allah. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mendidik kita supaya tidak takut dengan penderitaan. Sebab apa? Roh Kudus membawa dirinya sebagai penolong. Roh Kudus membawa dirinya. Roh Kudus adalah penghibur. Banyak orang menderita menjadi berputus asa. Banyak orang yang menderita tidak sanggup memikul beban dalam kehidupannya. Tapi bagi orang percaya, bagi setiap orang yang mengetahui kebenaran, bagi setiap orang yang mempercayai kebenaran, dia tidak akan rusak karena penderitaan yang dia alami. Tetapi lewat penderitaan itu dia akan dipulihkan oleh Allah. Lewat penderitaan itu dia akan mengalami kuasa Allah. Lewat penderitaan itu dia tahu bahwa sungguh kehidupannya berarti di mata Allah. Orang-orang yang hidupnya berarti di hadapan Allah. Berarti orang-orang yang menyadari bahwa Allah tidak pernah membiarkan dirinya dalam penderitaan yang terus-menerus. Allah akan melepaskan setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat keluar dari penderitaan. Rasul Petrus katakan penderitaan yang kamu alami tidak untuk selama-lamanya. Penderitaan yang kamu alami ada waktunya menjauh dari dirimu. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja membawa kita bisa mampu mengatasi penderitaan dan bisa berkata, penderitaan keluar dari kehidupanku. Dia bisa berkata, dia mendeklarasikan, aku bebas dari penderitaan. Dia bisa mendeklarasikan bahwa aku akan dilepaskan dari penderitaan. Semua pasti terjadi. Kemudian yang berikutnya, Roh Kudus yang ada dalam diri seseorang akan membawa orang itu memiliki karakter seperti Yesus. Yang dimaksud dengan karakter adalah sifat. Sifat-sifat yang kita miliki. Seseorang memiliki sifat karena diturunkan sifat dari orang tuanya. Orang tua yang menurunkan sifat kepada kita, orang tua kita pun mendapatkan turunan sifat dari kakek kita atau nenek moyang kita dan seterusnya. Namun ada sifat yang baik, tetapi ada juga sifat yang tidak baik. Ada peribahasa mengatakan, uya tidak pernah netes ke atas. Artinya garam mencairnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Jadi segala sesuatu yang dari orang tua pasti turun kepada anaknya. Kembali tidak dapat kita pungkiri. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, lewat kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang baik akan terus Roh Kudus akan kembangkan dalam kehidupan kita. Yang tidak baik oleh Roh Kudus akan didorong supaya kita melepaskan
yang tidak baik itu. Sehingga kita bertumbuh di dalam kehidupan yang serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itu karena Roh Kudus. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau saudara sekarang sudah mengenal kebenaran dan terus ditambahkan pengenalan akan kebenaran, itu adalah karya Roh Kudus di dalam dirimu. Itu adalah kehidupan yang taat yang engkau tunjukkan kepada Allah. Sehingga Roh Kudus membimbing engkau untuk mengenal kebenaran demi kebenaran. Ketika engkau mengenal kebenaran, lalu engkau mempercayai kebenaran, itu adalah karya Roh Kudus. Ketika dalam kehidupanmu, engkau mengetahui kebenaran, engkau mempercayai kebenaran, dan engkau tunduk dan taat kepada kebenaran, itu adalah karya Roh Kudus. Ketika engkau mengetahui kebenaran, engkau mempercayai kebenaran, engkau tunduk kepada kebenaran, di sana karakter dalam kehidupanmu akan dibentuk oleh Allah. Jadi perhatikan, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita untuk membawa kita dalam kehidupan ini menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, kuasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Jangan kita menuntut kuasa. Jangan kita terus mengejar kuasa. Tapi kejarlah kehidupan yang terus memperlengkapi diri kita dengan kebenaran. Kehidupan yang mempercayai kebenaran. Kehidupan yang tunduk kepada kebenaran. Kehidupan yang terus dibentuk karakternya oleh Tuhan. Segala sesuatu indah pada masanya. Tidak akan ada kata-kata keluhan dalam diri kita. Tidak akan ada kata-kata penyesalan dalam diri kita. Sebab kita mengetahui kebenaran, kita mempercayai kebenaran, kita tunduk kepada kebenaran, dan kepribadian kita, karakter kita dibentuk oleh Allah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ketika kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Paulus katakan, Allah memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jika Allah sudah memberikan Kristus bagi kita, segala sesuatu yang Dia miliki akan Dia berikan juga kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang menyadari bahwa dirinya sedang dituntun oleh Roh Kudus untuk menikmati kehidupan, mengetahui kebenaran, mempercayai kebenaran, tunduk taat kepada kebenaran, dan memberikan diri kepada kebenaran untuk memiliki karakter yang dibentuk oleh kebenaran. Sekian firman Tuhan. Yakinilah Roh Kudus ada di tempat ini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau menghiburku, menolongku di
Dan kita percaya Roh Kudus yang dicurahkan beberapa ribu tahun yang lalu adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita pada saat ini. Dia tinggal di dalam diri kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Sebab firman Allah katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa tercipta lewat kehidupan yang mengetahui kebenaran, yang mempercayai kebenaran, yang taat dan tunduk kepada Allah, yang membawa diri ini untuk lebih mempercayai Allah daripada penderitaan, yang membawa diri ini untuk mengubah karakter sesuai dengan firman Allah. Segala kuasa Roh Kudus akan terjadi di dalam kehidupanmu. Aku deklarasikan di dalam nama Yesus, kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus terjadi di dalam dirimu. Allah akan mengangkat engkau, akan membawa engkau naik terus dan bukan turun. Allah akan membawa engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan berkata, hai penderitaan, kuhancurkan, terjadi semua itu. Dalam nama Yesus, urai keberhasilan, urai kebahagiaan, urai kehidupan yang di dalam Tuhan diperlihatkan. Terjadilah dalam dirimu, dalam nama Yesus. Jika engkau belum merasakan kuasa Allah bekerja, jika engkau belum merasakan kuasa Roh Kudus bekerja dalam dirimu, mari berdoa, minta, ya Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, ya Roh Kudus, bekerjalah kuasa-Mu dalam diriku, ya Roh Kudus, bekerjalah dalam rumah tanggaku, Roh Kudus, bekerjalah dalam usaha bisnisku, Roh Kudus, bekerjalah dalam pekerjaanku, Roh Kudus, bekerjalah dalam masa depanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Roh Kudus ada dalam dirimu. Biarkan Dia bekerja. Biarkan Dia melakukan kuasanya, menyatakan kuasanya, membuktikan kuasanya bagi dirimu. Haleluya. Bekerjalah ya Roh.
Jamahlah kami ya Allah. Jamahlah kami ya Allah. Mengalirlah, mengalirlah, mengalirlah. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Kami mengalami pengurapan yang baru.
Kami akan percaya Roh Kudus akan terus berkarya dalam kehidupan kami. Dan kami akan hidup di dalam kuasa yang dari Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan perjalanan pulang kami ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang beserta dengan kami sampai kesudahan zaman. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya kita berkata amin. Haleluya.